السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المبنى بحوله وقوته، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Bapak Al-Amin yang saya hormati, beliau sudah meninggalkan kita karena ada kegiatan lagi. Pak Irwan, Pak Dr. Rozi, dan terima kasih pada moderator Pak Andi, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Menunggu slide yang muncul, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam kesempatan ini karena telah mengangkat kegiatan ini dalam topik ini. Saya rasa ini baru yang pertama dalam masalah ini, baru kita pertama kali bertemu, berjumpa, membicarakan persoalan yang mengkhawatirkan ini. Tentu momen ini tidak akan cukup untuk membahas persoalan yang sangat kompleks tersebut. Saya yakin tidak cukup. Karena itu tadi saya berbisik, apakah akan selesai masalah yang begitu berat dengan pertemuan sekali ini? Tapi tidak mungkin selesai, tidak mungkin, berarti harus diulang. Tetapi tentu berulangnya bukan ngomong-ngomong begini juga. Ada langkah-langkah kemajuan yang telah kita buat, dan ada rumusan-rumusan yang bisa kita implementasikan di lapangan, sehingga lahir ukuran-ukuran apakah yang kita lakukan itu apakah efektif atau tidak efektif untuk mengantisipasi yang akan terjadi dan termasuk mengurangi apa yang telah terjadi. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam hal ini, karena mencarikan solusi terhadap masalah sosial itu tidak semudah ya ketika kita berbicara dalam ranah-ranah lain. Masalah sosial ini kadang nilai-nilai yang telah dirumuskan di dalam bidang keilmuan bisa jungkir balik dan tidak bertemu seperti itu di lapangan. Nah, karena itu kita harus siap dengan segala hal yang perlu untuk kita bekali diri kita menghadapi berbagai perkembangan. Saya rasa slide 2 saja. Yang lain biar saya jelaskan saja, dan itu boleh dibagi nanti. Nah, baik, makasih. Ketika kita berbicara tentang generasi yang akan datang, kalau kita berbicara hari ini tentang remaja, tingkatnya adalah SLTA. Saya mengatakan itu sangatlah terlambat. Kata orang Minang, itulah agak batu untuk tidak rabuang lain. Nyo kalau kadi paluri, kalau kadi lau bengkok menurut kanda awak semenjak rabuang lah. Kalau batu patah sakit. Dan karena itu kalau kita melihat dari konsep yang diberikan oleh Al-Quran tentang membentuk kepribadian generasi, saya tidak tuliskan di sini sengaja supaya bapak dan ibu hafal.
itu kalau ditulis apa di karakter itu saja bukan. Bisa berharap kita merujuk kepada peringatan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Nah, di situ kita bisa mengukur generasi kita dan mengukur kita sendiri. Sebab generasi itu generasi kita. Bukan generasi yang lahir dari batu. Di hari ini banyak orang ketika melihat kondisi anak muda, sepertinya dia cuci tangan. Seolah-olah dia tidak ikut membentuk karakter anak-anak yang seperti itu. Yo nak muda ini kebalik ya, bantu tak satu je bangga-bangga. Nah, padahal yang bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian generasi muda itu seperti apa adalah ya kita-kita yang di sini. Jadi kalau mereka keliru, kalau mereka salah, kalau mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, yang pertama sekali yang harus ditunjuk adalah kita-kita, bukan mereka. Nah, kalau di dalam kajian keislaman, setidaknya kita bertemu di dalam surat An-Nisa itu, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Itu bunyi. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. Hendaklah khawatir. Nah, kalimat khawatir ini mesti mendapat penjabaran. Kalau ditanya cameh, ambo yakin tak surah Allah jo nama jawab tak cameh kini dulu. Ambo tanyalah apa dari mencari perkembangan tawuran, kenakalan remaja, narkoba berbagai macam, cameh atau enggak? Nah, kan sepaket bahasa dulu. Tapi dari namanya Bu cameh itu sebenarnya lai berapa persen dan serius cameh. Ambo sana nak buat angket tadi tapi takut tersinggung apa yang ibu. Sebab dari pertanyaan tadi saya coba tulis-tulis, saya tahu mana serius cameh, nah mana bergarah-garah cameh. Nah, sebab kalau orang yang serius cemas, dia khawatir, pasti ada aksi. Aksi itu bukan hanya tanggung jawab Satpol PP ya. Saya kadang-kadang kasihan juga lihat Satpol PP ini. Ada masalah di Ampeng kayaknya. Nah, buat masalah dari luar. Nah, dengan keterbatasan personil dan berbagai macam, tentu tidak akan tercover seluruh persoalan. Kalau masalah itu tidak didudukkan siapa menyandang apa, maka saya khawatir aparat Satpol PP, polisi, apapun yang ada tidak akan mampu berhadapan dengan situasi seperti itu. Bukan berarti saya melemahkan semangat bapak-bapak. Semangat harus terus bangkit. Tetapi kita harus realistis juga dengan keterbatasan yang ada. Kalau tidak semua pihak tersentuh oleh ayat ini, kekhawatiran itu tidak menjadi kekhawatiran bersama, bapak yang hadir sekarang berseragam ini tidak akan berdaya menghadapi ini. Nah, sekarang persoalan kita lemah pada apa? Berbagi rasa takut itu yang tidak ada sekarang. Orang tua kadang tidak cemas kecuali kalau sudah terjadi. Ulama tidak semuanya cemas, kadang tidak di dalam pertimbangan mereka. Penguasa, pemimpin juga tidak semuanya cemas. Baru hebohnya ketika ada media yang mengangkat. Aparat juga tidak semuanya cemas, sebagian hanya bertindak berdasarkan karena perintah.
jadi karena itu saya berharap kecemasan kita itu harus merata. Nah, itu yang diminta oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah orang-orang yang akan meninggalkan generasi di belakang mereka itu khawatir. Semua kita akan meninggalkan generasi di belakang kita ini. Berarti ini bukan hanya kecemasan sekelompok, bukan hanya kecemasan pemerintah, bukan hanya kecemasan ulama, bukan hanya kecemasan tunik mama, bukan hanya kecemasan sekelompok orang, pemerhati berbagai macam. Tidak. Ini harus menjadi kecemasan bersama. Kalau itu dianggap musuh, jadi harus menjadi common enemy. Nah, kalau tidak, kita akan begini. Mau khawatir pertemuan dan kini, pertemuan besok cerita iko je ni. Apa yang dikhawatirkan? Nah, dzurriyyatan dhi'afa, law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Generasi yang lemah. Kalau saya ketika mencoba mentadaburi, menafsirkan ayat itu, ada 4 kekhawatiran kelemahan pada generasi. Yang pertama adalah kelemahan fisik. Nah, itu diurus nanti oleh pakar ahli medis, kesehatan, gizi, berbagai macam. Nah, kemudian yang kedua adalah kelemahan ekonomi. Karena itu Nabi SAW mengatakan, antadara warathataka aghniya'an khairun min antadarahu alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan susah menadahkan tangan kepada orang lain. Jadi menyiapkan generasi yang ekonominya kuat penting, perlu. Karena kefakiran akan membuat orang melampaui batas pula dalam berbagai hal. Bisa imannya tanggal, bisa akhlaknya menjadi hancur karena dibeli dengan uang. Karena dia butuh. Tapi bukan berarti saya menyuruh kita menumpuk 7 keturunan ya. Menyiapkan. Kita sekarang sedang berbicara bagaimana menata perhelatan yang sederhana sesuai dengan syarat mengatur dan memakai dengan dinas kebudayaan. Kenapa? Sudah berlebihan, habis uang 400 juta untuk beralik saja. Kalau dibagi 2 banyak 200 untuk modal generasi dan baru. Kau nak jalan lahir rumah tangga miskin. Bagaimana? Ibu-ibu banyak tidak setuju. Itu dunia kami dunia jangan campur ibu lain. Sehari itunya. Dan kalau sudah beralik ke apa-apa akan kepasuh. Jadi suami yang tahan istri saja tu. Ibu-ibu balik ko pitipa coy enggak. Nah, lemah ekonomi. Yang ketiga, ini yang berisiko juga, lemah keimanan. Nah, jadi agama hari ini hanya berada dalam dua sisi saja ada pada diri orang. Yang pertama dalam bentuk keilmuan, pengetahuan. Yang kedua adalah dalam bentuk simbolik penampilan. Itu persoalan kita hari ini. Ya, orang beragama gini, yang menonjol 2 aspek itu. Tahu, lai, kemudian tampilan. Sedangkan esensi dan substansi keberagamaan menjadi tanda tanya besar. Jadi tidak heran wah, ada ibu-ibu nambah jilbab tapi goyang pargoy di TikTok. Saya dulu penyusun pertama perda berbusana Islami itu di Kabupaten Solo. Nah, penyusun pertamanya sampai juknisnya kita buat. Saya ingat di Convention Hall di tepi danau di atas itu. Ketika perda itu ketok palu oleh DPRD, Pak Gamawan waktu itu mengucapkan selamat Ustaz. Saya diam saja.
Bakuan yang sesat. Bukan ambo Pak selamat ke, ambo malu sebenarnya kini ko Pak. Malu balo. Masa di tengah mayoritas umat Islam pakai perda untuk mereka? Tak malu ambo jadi Pak. Berarti kau menjadi indikasi dakwah kami sebenarnya tidak sukses. Tapi ke baju lain, itu saja jawabannya. Terima kasihlah Pak selamatkan. Karena itu ketika kemarin heboh-heboh SMK, kenapa saya tampil muncul? Karena saya tahu betul tidak ada diskriminasi dalam perda itu. Saya hafal isinya itu. Di situ ada pasalnya tersendiri bagi saudara kita karyawan-karyawati, mahasiswa-mahasiswi non-muslim berbusana sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ambo tak lupa bodoh pasal itu. Ingat, makanya saya tidak terima ketika orang menuduh itu diskriminasi. Dibuat itu jelas-jelas di dalam itu. Bukan bukan hanya tersimpul ya, tapi termaktub, tertulis gitu. Itu perda Kabupaten Solo, itu perda pertama. Nah, jadi ketika kita bicara iman, kelemahan iman, apa yang jadi persoalan sekarang ini? Antara pengetahuan, tampilan lahir, dengan sikap perilaku keberagaman itu tidak sinkron. Nah, ini menandakan apa? Esensi iman itu yang tidak ada di dalam diri. Nah, ini kan membutuhkan evaluasi terhadap bagaimana kita mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di dalam beragama. Ini adalah pekerjaan besar. Sudah beberapa kali saya katakan bahwa kita sebenarnya gagal. Cuma kadang-kadang kan banyak orang tersinggung ketika saya berkomentar seperti itu. Dakwah kita tidaklah bisa dikatakan berhasil. Pendidikan keislaman kita belum bisa dikatakan berhasil. Kalau tidak gagal, ya tidak efektif mewujudkan tujuan yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk mengantisipasi berbagai sikap dan perilaku yang menyimpang itu, termasuk tawuran dan sebagainya, kita sadar bahwa yang menggerakkan lahiriah manusia ini adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah yang tidak terdidik dengan baik. Apa indikasinya? Ada beberapa ustadz di sini, beliau juga berada di pemerintahan. Kalau bisa beliau hitung dalam semalam itu berapa kira-kira menghabiskan uang umat ini untuk mengadakan kegiatan wirid dan ceramah. Bara amplop yang disediakan dalam semalam. Nah, sekian masjid, ya. Kemudian kalikan 30 hari berapa sebulan, kalikan setahun berapa. Itulah potensi umat yang bisa dikatakan terpakai untuk itu. Apa tujuan itu? Tercapai atau tidak? Nah, kita tidak boleh malu-malu mengatakan, harus jujur saja, belum efektif. Sadolo belum efektif. Jadi kecen lah efektif. Apa indikasinya? Nah, indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau betul efektif dakwah ceramah itu, apa yang terjadi? Narkoba turun, LGBT turun, tawuran menurun, berbagai macam kenakalan remaja, termasuk juga kenakalan orang tua. Nah, remaja aja nakal gini. Nah, menurun. Tapi coba kita tanya, saya melihat ada bapak-bapak dari kepolisian dari yang apa? Pak, apakah data-data tentang hal itu menurun atau meningkat? Nah, itu beliau jawab meningkat. Ceramah taruh jo, pitiko jalan Nabi jo, dan itu meningkat jo. Akhir-akhir karena jawab mengah. Kita harus jujur melihat dari seluruh. Jangan beko buya ko ceramah kami saja dibayarnya ini tidak sadar-sadar. Kami sadar. Nah, itu yang saya katakan, harus ada kekhawatiran, dibagi kekhawatiran ini semua. Sehingga setiap lini, setiap bidang ini mengevaluasi diri dan merumuskan ulang. Mana tahu
strategi yang kita pakai selama ini kalau strategi lah ketinggalan zaman. Bisa jadi itu strategi itu. Harus ada strategi baru. Nah, kapan kita merumuskan, dai merumuskan strategi baru menghadapi ini? Saya belum dengar. Sekarang Satpol PP yang berkumpul sekarang mencoba merumuskan strateginya. Ya kita lihat nanti dari pertemuan ini hasilnya enggak strateginya itu. Kita uji coba. Berapa bulan lagi kita ketemu nih. Nah, kita lihat datanya. Nanti bagian apa? Pendidikan juga harus berperan. Rumuskan pula strateginya. Perguruan tinggi juga, sekolah tidak bisa hanya tingkat SLTA saja. Jadi semua sisi sekarang harus tersentak. Tapi takajud ini tidak kini saja dong. Harus takajud berketerusan. Cemas itu harus berkesinambungan. Tidak bisa cemas sekejap. Al-Quran memerintahkan agar ada kecemasan terus. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir, kelemahannya apa? Adalah kelemahan dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau MUI selama ini ketika kita bicara tentang apa faktor utama anak-anak kita sekarang ini berperilaku seperti yang disampaikan oleh Pak Alamin tadi, ditegur, celurit dan diadukkannya, diingatkan, malah yang mengingatkan yang dibuli. Apa faktor utama? Adalah kelemahan dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena anak-anak kita itu sekarang tidak hidup di dunia nyata. Ini aja si maya taruh dunia maya. Dia tidak hidup dengan dunia nyata. Mereka hidup hanya dalam komunitas yang satu model kawan-kawan. Tapi ini tidak mau kita merubah kondisi itu. Ini maaf saja, saya pernah dahulu mendengarkan kritikan dari pejabat yang mengatakan la modeiko negariko calilah remaja dima ulama. Ya kan mudah benar kalau kamu nyentih ulama kan sangat mudah. Nah, tak ada yang keberang. Ulama beliau murid dado saja berdoa mudah-mudahan ya Allah gitu ya. Nah, tapi ketika itu menjawab, mau tanya Pak, apa punya anak tak? Punya ya. Kenapa di mah SMP SMA? Oke, tanya. Di dalam sepakan anak Pak barangkali lebih bisa bersuara juga kami. Baru ini tersentak. Jaga bersuara buya, jambu saya jarang lo suara. Bagus itu paginya lah payung ya. Nah, so itu sekolahnya sampai pukul 3, pukul hampir 4:30 baru pulang ya. Campaan tasnya pai les lah nyoleh. Pulang les malam sibuk buat PR. Hari akik, hari Ahad kok lagi ke libur mutajawab rupanya adalah ekskul. Nah, sebulan kadang 3 kali lagi ke Mata. Nah, kalau jo apa saya tak sempat bersuruh, jo kami ingat bila kami ke mendidik nak apa tu Pak tanya lo kami di mana? Kami lain saji seramo ikut. Nah, jadi anak-anak ini tidak lagi hidup dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat ada 8 poin tuh kepribadian seorang muslim. Imannya harus kuat, ilmunya harus mumpuni, akhlaknya harus mulia, menjadi teladan bagi sekitarnya, perilakunya harus lurus, emosinya harus berimbang, kehendaknya harus kuat terarah, wawasannya harus lapang dan akurat. Itu 8 itu tuh. Masalah saya mau menjalin seluruh slide itu. Nah, iman yang harus kuat. Siapa yang akan memperkuat keimanan? Tidak bisa ulama saja. Karena yang bisa diberikan oleh ulama adalah wawasan, maklumat tentang iman, ilmu. Tetapi memperkokoh keimanan itu membutuhkan proses berkesinambungan.
Jangan dikatakan sekali diajar, kalau bisa diceramai sekali orang jadi sadar, pensiun kami lego. Nah, jadi iman itu membutuhkan proses. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, waqalatil a'rab, orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi berkata, amanna, kami beriman. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Nah, walakin qulu aslamna, cukup katakan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Berarti iman perlu proses. Nah, sekarang siapa yang mau mendekatkan anak ini dengan ulama, dengan orang yang bisa memantau, mendorong agar keimanan itu terus berproses masuk ke dalam kalbu? Tidak ada sekarang. Tidak ada. Bapak-bapak tidak peduli kalau anak-anak itu tidak ke surau. Ibu-ibu tidak peduli kalau anak-anak itu tidak kenal dengan ulamanya. Nah, bukan saya yang harus dikenal. Bukan ulama kondang. Ulamanya, ulama yang ada di kampungnya, di kompleknya, di sisi rumahnya. Kenapa? Karena kalau ulama yang tampil di YouTube, di TikTok, berbagai macam, itu tidak akan berpapasan dengan dia di dalam kehidupan. Yang calinya nonton saja. Tapi yang tahu perangainya, akan menguasai akhlaknya, yang akan tahu perkembangannya, ulama mana? Ulama kampungnya tuh. Ulama di kompleknya tuh. Awak enggak, dan ibu-ibu cenderung merendahkan ulama yang ada di sekitar kita. Buang ulama dan tampil di media tadi. Nah, di sekitar awak, tentu dek buya cari ada bini dah selesai. Buya tu susah cari anak, anak banyak dah terus ni. Macam saya cerita, nam buya sampai. Padahal nak mencari anak awak tu buya tu. Nak mengawasi perangai anak awak buya tu. Nama dihilangkan tradisi lama mendekatkan anak dengan tokoh, dengan ulama. Saya dulu ketika mau berangkat ke Mesir, apa kata abak saya, bapak saya? Ambil orang ke hari itu pak, langsung aja pak Ustaz. Lalu lewat, nah menjalan payang tamu lah pak Ustaz lah minta nasihat. Begitu dulu. Orang kalau payah merantau dulu, suruh bertamu jauh buya di surau. Payah ke surau lah, tanyuan anak dapat nasihat berbagai macam. Begitu dahulu. Alay ada ibu-ibu kini melakukan selesai itu. Nah, tidak ada lagi. Jadi kalau hari ini ditegur oleh ulama, oleh nenek mama, anak-anak tadi tidak mau ditegur, malah melakukan perlawanan, awak ada masalah. Jadi kunci dari keimanan itu, batu baliknya ke orang tua, pendidikan keluarga. Nah, bisa tak hubungan Satpol PP menghidupkan kembali pendidikan keluarga dan kepedulian orang tua? Kalau sudah selesai dah Satpol PP itu. Kebagian aku disambungkan hendaknya. Ke dinas aku. Tidak selesai. Satpol PP itu kan, Satpol PP, polisi, aparat kan menuai hasil dari pendidikan yang tidak matang tu di masyarakat. No. Lah bermasalah, mbak orang, pak, gua ada persoalan gua, pak polisi gua ada masalah gua, begitu je. Awak lah dari mau buahnya kok, nama tanamnya di mana? Tidak di muka awaknya bertanamnya di rumah tangga berbagai macam. Ada enggak komitmen ini? Nah, jadi mengatasi ini tidak bisa hanya dengan satu bidang, harus kolaborasi. Itu yang saya katakan tadi, takwi itu harus dibagi sama-sama, seluruhnya harus peduli tentang itu. Kemudian berikutnya, ketika kita berbicara ilmu, ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat. Ilmu itu adalah yang membekas ke dalam diri, itu dalam konsep Islam. Kalau maklumat itu komputer namanya tu. Kalau awak tanya ke Pak Polisi, Pak, ada komputer dipakai dek penyidik dah? Waduh, di situ seluruh tindak kejahatan, kalau awak klasifikasi misalnya pencurian, itu ada dalam file komputer tu sadonya. Soalnya oleh sidik orang, adonan yang meliang, adonan malam, ambiek, berbagai cara, modusnya. Kan ditanya tu di BAP,
tersimpan di file tersebut. Jadi awak kecek kan komputer tu langkau itu wawasannya tentang cara maliang. Tapi kalau ditinggal tu laptop tu dia apa penyidik itu tindak diawasi, ditampek dan sunyi. Lai pengguna ilmu maliang dan ada di dalam tu untuk membentengi diri. Hendak, ya komputer-komputer tu hilang dia maliang. Itu namanya maklumat namanya tu. Nah sekarang sejauh mana ilmu yang diberikan itu membekas ke dalam diri. Nah pendidikan awak, maaf saja, kalau kita mau kritisi pendidikan awak ini, pendidikan kini tidak sampai penilaiannya kepada karakter, bagaimana ilmu itu diterapkan. Tak ada tu. Cobalah preso. Nah, kemudian apa lagi? Akhlak. Akhlak itu dari mana lahirnya? Akhlak di dalam Islam sumbernya bukan hanya tradisi dan uruf. Akhlak berasal dari kata, seakar kata dengan khalq. Dari situ nanti makhluk, artinya penciptaan. Berarti akhlak itu sebenarnya ada di dalam diri orang yang telah dititipkan oleh Allah. Itu disebut fitrah namanya. Jadi sumber akhlak dalam Islam salah satunya fitratul insan, fitrah manusia. Hati ketek. Awak kalau berbuat salah, hati awak berkata-kata. Nah, baru yang kedua adalah nusus, nas. Jadi jangan dikecilkan. Kini kan acok pengecahan. Ada ungkapan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bunyinya seperti itu. Hati-hati dalam mengambil pendapat ungkapan ini. La tu'addibu auladakum bi akhlaqikum fa innahum yuladuna li zamanin ghairi zamanikum. Begitu bunyinya. Jangan kamu didik anak kamu dengan akhlak kamu, perangai kamu. Sesungguhnya mereka dilahirkan untuk suatu zaman yang bukan zaman kamu. Jadi zaman mereka itu lain di zaman awak. Ini kalimat ini sering saya dengar psikolog berbagai macam mengambil ini. Nah, tapi saya ingatkan hati-hati dengan kalimat itu. Kalimat itu benar kalau difahami dengan benar, kalau tidak. Orang sekarang menyerah dengan perkembangan anak-anak sekarang. Kabaju lai lama itu zamannya kini. Pergaulan bebas penyebabnya bukan aparat. Penyebabnya adalah kelalaian orang tua. Pukul 9 anak gadinya dijapui dari anak bujang, apa saja. Dan malam-malam nak pulang dah. Pukul 9 tu tak malam. Nah, kalau kecil kami di Solo, cabar namanya jadi orang. Nah, cabar namanya itu. Tak ada sensitivitas. Kalau dibawa ke agama, dayus namanya. Nah, itu persoalan awal. Kita menganggap bahwa itulah zamannya. Kok zaman dulu ya. Apa mendengar ibu-ibu? Zaman dulu orang baintayan tu nampak pucuk rumah saja balik sepulang lah sana ngerti. Dulu kan orang pacaran istilah kini, dulu baintayan bapa mole namanya dulu. Dipai ke tempat calon waktu nampak pucuk rumah gadangnya. Lah sana ngerti balik sepulang. Nah, menggigil utui kalau tiba. Dan dahulu kampung di pagar, ada pagar nagari itu. Kalau jam 9 ada anak muda yang datang ke satu rumah, alun turun julai, tu para pemuda lah bolak balik. Jadi mungkin rumah dan batuk-batuk ketek. Nah, abeko lewat tu turun tanyanya, maaf dah, tanya cik dah dari mana? Dari situ. Ada hubungan dah orang rumah. Tak, kalau tahunya pacar-pacaran singgah-singgah itu, kecik anak muda di kampung. Dah kanak-kanak aja waktu ya dah. Kau kampung lain dah hijau dah bersaga dah kau. Yang dikecilkan lurah dah berbatu. Arago elok kami di siko dah. Nah, hanya lalu je yang kedua. Biasanya batu dah tu melayang ke teatok. Kecil kan. Nah, tiba yang ketiga batu tu tekan mama painya dah tahu dah. Nah, bukan berarti ambo menyuruh model itu, tidak. Yang ingin ambo ambil adalah kepedulian orang. Dan orang tua sangat
Nah, awak menganggap itu ndak zamannya lain. Nah, ini dari teori akhlak di dalam Islam, akhlak itu ndak sado, akhlak itu tidak relatif. Karena akhlak itu nilai. Jadi nak buruk zaman dahulu, tetap buruk zaman kini. Nah, itu nak perlu diingat. Sebab di dalam Islam, akhlak itu adalah nilai-nilai yang terpakai sepanjang zaman. Dan makan tagak tu, walaupun acaranya prasmanan lah berbagai macam, tetap buruk. Jadi contoh. Jadi kecil, dulu barale orang nak mendeko, kini serupa kau dah tagak saja. Nah, jadi kecil kan itu berubah karena zaman. Nah, yang berubah itu adalah hal-hal yang memang di dalam Islam, kalau di dalam adik Minang, nambah buah sentak itu bukan hal-hal yang prinsipil. Contoh, itu bukan akhlak Islami. Dahulu kalau awak makan ayam saja, makan sambal saja, kan diimbau dari nenek awak dah. Nenek awak, makan sambal saja, nasi nak makan sama je kucing. Itu dulu. Itu bukan akhlak. Itu tradisi dan cara pandang. Itu bisa berubah. Karena itu kalau dipakai teori itu, kini pakai ke sebelah tu. Orang makan ayam itu, ada nasi gitu. Itu kucing, masa dosa itu tidak mungkin. Nah, itu nak bisa bergeser. Nah, sedangkan nilai-nilai yang tetap itu tidak boleh bergeser. Nah, kini awak mengalah dengan itu. Contoh, anak-anak mau pisau bagi pergi sekolah. Tahu awak? Nah, anak-anak tengok sebentar kungfu, merokok berbagai macam. Tahu awak? Tapi awak kecil, anak muda kini payah awak ni. Nah, makanya kini kan generasi kau kan diagi label-label. Ada gen Y, ada gen Z. Ambo satu sisi bisa mau terima klasifikasi itu kalau untuk menunjukkan ada kapasitas dan kualitas yang mengidentifikasi mereka. Mereka dakik dengan dunia, misalnya dengan telekomunikasi, dengan teknologi berbagai macam. Tapi kalau generasi pembagian itu untuk mengalahkan nilai, kamu tidak setuju, tidak usahlah di Gen Z kan. Cukuplah mulai Al-Quran Dzurriyah generasi. Nah, kalau itu akan membuat awak kalah menerima apa saja dan menjadi kebiasaan mereka, tak ada gunanya mengklasifikasi. Nah, jadi akhlak bermasalah. Teladan. Nah, keteladanan orang yang bisa memberi tauladan itu ketika mereka memiliki tauladan pula. Coba bayangkan kalau ada guru di sekolah, coba sebentar menegahkan, atau bapak lah berceramah sepanjang malam ke anak, angket dan merokok jo, let kenapa ya mencari piti dan bah rokok ke rokok, abi piti minta apa tu dan bisa belanja sekolah beli rokok jo. Kalau kesan tiang apa menasihat, lah sudah menasihat apa yang beli rokok sebentar kalau kau nalah, kira-kira kecil anak. Kesimpulan anda dapat dia tu. Itu makanya saya memang agak berbeda ketika berbicara tentang bagaimana memberikan kajian akhlak berbagai macam. Saya lebih katakan, sering saya katakan dengan guru-guru, ketauladanan lebih efektif daripada penjelasan dan narasi. Itu nanti kecil dalam kaedah ulama lisanul hal. Nah, lidah kenyataan itu lebih fasih dibandingkan lidah nanado di mulut. Kalau terlalu banyak awak bernasihat akhlak, tidak sesuai dengan karakter kepribadian awak, nak awak tampilkan mata kaji itu saja tu. Ya bayanglah 2 jam menyuruh menaganya merokok, seminit menyuruh beli kok setambah tahun dalam. Habis tu kaji dan 2 jam tadi. Nah, di ketauladanan lemah. Bagaimana MUI mengeluarkan aturan, rekomendasi? Allah tu janganlah berjoget-joget juga. Nah, tapi nak menyuruh berjoget, kau dan pemimpin-pemimpin kau. Abangkah fasihnya lidah tadi? Contoh tu tidak tepat. Nak menyuruh berjoget, ibu-ibu. Abang cok kritik itu.
Kadang anak-anak suruh sederhana berbagai macam, tiba di acara heboh loh ibunya pada anaknya deh. Nah, kemudian perilaku harus lurus, konsisten dengan apa yang telah menjadi iman dan menjadi ilmu. Nah, kelurusan ini juga menjadi amanah bagi para ulama, lurus-lurus dalam bersikap. Adalah menjadi sikap, menjadi keilmuan lah disampaikan, itu jangan bergeser dari itu apapun tantangan. Walaupun kadang dengan sikap itu kita akan kena bully. Apa dah ibu kan tahu akhir-akhir itu fitnah ke MUI Sumatera Barat. Kecen MUI melarang si fulan, melarang si anu. Tapi dia tidak pernah baca hasil keputusan itu. Pernah melarang. Tidak ada di situ ada pelarangan-pelarangan. Nah, MUI apa? Meminta, namanya rekomendasi kepada dai yang datang dari luar. Bukan dai luar, dua hal yang berbeda. Kalau dai luar tak boleh. Manapun ulama, ulama Papua, ulama Jawa Barat, itu ulama awak sadonya tu. Tak ada ulama luar, ulama dalam. Tapi kalau dari luar dan dari dalam, itu adalah tuntutan keilmuan namanya. Contoh, kalau ada orang bertanya tentang ba'a tradisi bajapui di dalam Islam, ulama mana yang pantas bicara tentang bajapui laki-laki? Ulama Piaman, dia ngerti kalau ditanya, kamu ulama Solo, kami tidak ada japui orang laki-laki. Nah, itu namanya adalah menunjukkan wilayah. Tak ada cerita ulama luar. Dan tak ada menghambat orang. Itu aku ada keputusan lain. Itu kan namanya rekomendasi yang diminta. Rekomendasi itu diminta kan baru keluar. Apa dan ibu kan pejabat sedih. Lah pernah ada rekomendasi juga keluar surang saya. Nah, do minta. Kecam badak dirapian dulu. Rekomendasi itu surat biasa. Surat hari-harian. Kadang bisa 10 keluar dalam sehari. Kok rapi lo dewan pimpinan tu bilu ke jalan organisasi. Jadi nak tahu dengan proses, tak tahu dengan birokrasi di lembaga. Tetapi harus dipertahankan karena itu keputusan bersama, bukan keputusan oknum. Keputusan lembaga, seratusan orang ulama memutuskan itu. Nah, jadi karena itu siapa yang harus menunjukkan perilaku itu? Ya orang-orang yang dianggap memahami, mengilmui, harus komitmen dia. Nah, ini yang sekarang jadi aneh. Orang yang tahu halal haram, ini orang melantuang dan halal dan haram tak bisa-bisa. Orang yang tahu salah benar, mereka lah yang tidak peduli batas mana salah benar. Orang yang tahu korupsi itu merugikan, ini orang paling dahulu dibuka korupsi berbagai macam. Orang yang tahu bahawa melakukan perbuatan-perbuatan di depan umum yang seperti ini keliru, ini orang paling dahulu tampil. Nah, perilaku seperti itu menunjukkan ada ketidakkonsistenan. Seorang muslim yang baik tidak begitu. Emosional yang berimbang. Tidak boleh emosi kau nak cok sebentar berang saja. Nah, dulu orang nobi berang saja. Untuk mengecek je orang marah saja. Nah, bagaimana mau urus hidup je berang-berang saja? Ini tidak bisa. Harus ada keseimbangan emosional. Bukan berarti tidak boleh pula kita marah. Ada orang mengecehan. Kan pernah, kok dapat jadi ulama itu sajuk lah nak menyejukkan. Ambo nak ngerti sejak dulu dah nak menyejukkan apa. Dan sajuk itu PTS. Nah, tidak ada istilah menyejukkan. Ulama itu ketika dia harus berbicara dalam nada atau sikap yang tegas, dia harus tegas, tak bolehnya lembek. Nabi saja memimpin perang malah. Kalau beliau berkhutbah, berceramah, keras suara beliau seperti beliau mengemandokan pasukan besar. Begitu. Tetapi di saat beliau harus menunjukkan bagaimana seseorang itu harus dihibur, ditenangkan. Nah, tentu sikap itu harus sesuai dengan keadaan. Itu menunjukkan emosional yang berimbang. Ada saatnya orang harus bersikap, bahkan boleh marah. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Man istughtiba falam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang dituntut marah, tidak marah dia ketika itu keledai itu katanya.
Jadi kalau anak awak lah dilecehkan orang, bini awak dilecehkan orang, tergalak senyum je lah. Itu tak orang nama dari itu. Jadi ada saatnya, cuma di kapannya, dalam situasi bagaimananya, dalam keadaan bagaimananya. Seperti tadi, kalau ada orang yang reda saja, senyum saja melihat keluarganya melakukan kehinaan, seperti anak gadis yang dibawa orang berbagai macam, itu senyum-senyum saja. Itu dayus namanya. Jadi, yang dikatakan emosional berimbang itu adalah emosinya itu lahir sesuai dengan keadaan dan tuntutannya, tidak keluar dari nilai yang ada di dalam iman dan ilmu akhlaknya itu. Itu yang dikatakan emosional berimbang. Kemudian berikutnya kehendak. Harus memiliki kehendak yang kuat, semangat yang kuat untuk maju sesuai dengan arahan iman dan seterusnya itu. Tidak boleh menjadi generasi yang mudah patah. Nah, anak-anak kita sekarang karena tidak hidup dalam situasi kehidupan nyata, cenderung rapuh, galau. Makanya bahasa nan muda anak-anak kini kan acok tesu galau ni. Nah, kenapa? Karena nyo ndak tahu jo hidup, nan tahu nyo tak piti rekeningnya lai berisi, orang gaeknya lai transfer, ba orang gaeknya puntang pantiang mencari piti, tidak tahu. Kenapa? Ibu-ibu dan bapak juga tidak melibatkan lagi mereka dalam hidup. Kan itu yang terjadi selama ini. Piti pagi, piti pak, piti itu, sekolah, selah. Biar pak mencari. Apakah benar pendidikan begitu? Dulu awak meminta piti labih ke orang gaya itu panjang pengenal. So awak tahu apa awak kadang berjamu dari pagi sampai petang. Awak merasakan. Saya begitu dahulu, pulang dari sekolah kerja di bengkel. Nambah belanja, Rp150 belanjanya. Lontong saya sepiring 100, kok bertambah setengah misalnya. Bukan orang gaya nak berpiti, alhamdulillah ada rezeki beliau, tapi bentuknya kecewa dalam hati ketika kita kiki nak lah abang mau siko mau belanja ni. Tapi rupanya beliau mengajarkan pendidikan. Beliau, kalau hari akai kan bengkel itu libur tu buka bengkel tu kalau nak nambah belanja. Mana tahu ada orang malas berbagai macam kok patah janja sepeda macam buka alas. Iya buka rejon buka rupanya iyo. Kalau sepeda orang bolas sanjo kadang hati melapor karena ba nape piti tadi. Oh santiang ayo pandang cari piti. Tadi jon las sampai las listrik bah. Pandai main call mesin lain. Ale tahu tu mesin tu dak jual duit ni tu. Jo minyak tu kawin las dah meminta saya solok tu berbali tu manyo beli minyak manyo balik ko lebihnya ambil dah. Jadi ada orang piti 1,000 dalam saku tu ketika ke belanjo dek panik mengkol mesin kubota tu dulu tu anda lo tetambuh nak lentong dua piring tu barik mencari itu beraja hidup. Nah sekarang ada tak kita belajar kehidupan anak? Tidak, mereka tahu sanang. Nah, karena itu mereka mudah berhadapan sedikit saja rapuh, patah. Nah, mudah mereka diseret kiri kanan karena tidak memiliki kepribadian yang kuat. Nyo ndak tahu loh bahwa tindakan seperti itu akan merusak tujuan utamanya. Nyo bawa orang untuk untuk tawuran, ikut saja nyo lupa bahwa ada cita-cita utama dan itu bisa merusaknya. Ndak sampai ke situ pernah. Terakhir, wawasan. Nah, wawasan yang luas tapi akurat. Nah, dulu wawasan yang luas tapi hoax isinya. Pek dari siko, referensinya mah TikTok buyan, TikTok sesaja. Nah, wawasan luas tapi akurat. Karena itu mereka menjadi orang yang teliti. Inilah kepribadian. Nah, kuncinya saya terakhir katakan, itu tidak bisa karajo satu pihak. Jadi yang bisa kita rumuskan dalam pertemuan seperti ini adalah satu segmen, satu pihak yang harus berkolaborasi dengan yang lain. Nah, kalau antara satu yang lain tidak membuat puzzle yang bisa menyatu dalam suatu tatanan yang bagus, nah ini karajo ko anyokan maulang-ulang ko. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak
yang selama ini telah mengawal anak-anak kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita berharap apa yang terjadi tidak membuat kita surut. Yakinlah bahwa selama kita berusaha akan ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.